Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahrul Salahuddin Wahid, NIM G211.19.0104 dari kelas Teknik Informatika C pagi. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai paper yang saya cari dan saya baca tentang data mining of Corona COVID-19. Yang pertama, ini adalah paper dengan judul Application of Data Mining Classification for COVID-19 Infected Status Using Algorithm Native Method. Paper tersebut diterbitkan pada tahun 1 Mei 2020. Pada paper tersebut, masalah penelitiannya yaitu jumlah status infeksi virus yang dikenal sebagai COVID-19 meningkat di wilayah selatan Jakarta atau Jakarta Selatan. Dengan metode penelitian ini menggunakan konsep teknik data mining dengan bantuan software Rapid Miner Studio. Data yang digunakan adalah dari website resmi yang diperoleh dari website yang menyediakan data publik tentang informasi COVID-19 di Jakarta, yaitu geo.kompas. Data informasi tentang COVID-19 bersumber dari Kementerian Kesehatan Jakarta. Data tersebut akan digunakan sebagai data latih dan data uji. Kemudian pembahasan penelitian pada paper tersebut, dari penelitian sementara tentang corona per 21 April 2020 yang sudah dilakukan beberapa langkah penelitian bahwa hasil prediksi klasifikasi status terinfeksi COVID-19 diperoleh data positif dan negatif. Masing-masing data yaitu 55,58% dari 249 data dan negatif 44,52% dari 249 data. Dengan kata lain, jika diklasifikasi sebagai angka, klasifikasi positif adalah 139 orang dan klasifikasi negatif adalah 110 orang dari total 249 data. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa pengolahan data untuk mengklasifikasikan yang terinfeksi status COVID-19 menggunakan algoritma Native Bayes memiliki hasil yang baik dan dapat menjadikan referensi bagi orang-orang yang mengetahui klasifikasi status infeksi COVID-19. Dari penelitian itu, selain menggunakan software Rapid Miner Studio, penelitian juga mencoba mengelola data dengan perhitungan manual dan menggunakan aplikasi berbasis web untuk referensi prediksi klasifikasi status infeksi koinfeksi. Dari hasil perhitungan manual, pengolahan data Rapid Miner dan aplikasi berbasis web dapat disimpulkan bahwa hasil prediksi klasifikasi data status pemrosesan terinfeksi virus COVID-19. Kemudian lanjut ke paper kedua, yaitu dengan judul Penerapan Data Mining dalam Mengelompokkan Jumlah Kematian Penderita COVID-19 berdasarkan negara di benua Asia. Tahun papernya adalah 2020, 14 September 2020. Untuk masalah penelitiannya, meningkatnya angka kematian akibat penyebaran virus COVID-19 di negara-negara Asia dan perlu adanya pengelompokan data kematian akibat penyebaran COVID. Dengan metode penelitian pada paper tersebut yaitu pengelompokan data yang sudah ada dalam 3 kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah dengan menggunakan metode K-means clustering. Pada pembahasan paper tersebut yaitu analisis data yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian melalui prosedur pengolahannya, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian, menentukan jumlah data yang akan diklaster dengan sampel data kematian pasien COVID-19 Asia menurut negara dengan jumlah data sebanyak 49 negara, menentukan nilai K jumlah klaster sebanyak 3 klaster, yaitu klaster tinggi dan klaster rendah. Dengan kesimpulan pada paper tersebut,
Dan kesimpulan dengan paper tersebut, berdasarkan hasil penelitian, algoritma Cummings clustering ini dapat membantu penelitian mengumumkan clustering total kematian penderita COVID-19 berdasarkan negara-negara di benua Asia. Dari data clustering total kematian penderita COVID-19 berdasarkan negara-negara di benua Asia, dapat diketahui terdapat 4 negara dengan klaster tingkat tinggi, yaitu Turki, Iran, India, dan China. Dengan klaster tingkat sedang sebanyak 4 negara, yaitu Pakistan, Indonesia, Jepang, dan Filipina. Dan dengan klaster rendah adalah 41 negara lainnya. Kita lanjut dengan paper ketiga dengan judul penerapan data mini menggunakan metode clustering untuk menentukan status provinsi di Indonesia tahun 2020. Ini dipublikasikan papernya pada 25 Juli 2020. Dengan metode penelitiannya, masalah penelitiannya yaitu banyaknya data orang-orang yang terjangkit meninggal dunia sampai sembuh yang terjadi di berbagai penjuru daerah di Indonesia. Untuk itu akan dibuat klasifikasi daerah dari zona merah, kuning, dan hijau. Untuk metode penelitian ini, metode penelitian clustering ini merupakan awalan dari sebuah data mini. Dengan menggunakan clustering ini dapat mengklasifikasi pasien COVID-19 dari tiap provinsi di Indonesia. Adapun tujuannya dari cluster ini yaitu dapat menentukan status pada provinsi. Pada pembahasan paper ini, penggunaan data uji berupa tabel yang memiliki komponen-komponen tabel penyusun yang memiliki 4 atribut, yaitu nama provinsi di Indonesia dan status pasien COVID-19, diantaranya positif, sembuh, dan meninggal. Dari semua proses clustering, maka akan mendapatkan bahwa zona siaga berwarna kuning, zona aman berwarna hijau, dan zona berbahaya berwarna merah. Untuk kesimpulan dari paper tersebut, berdasarkan pengujian yang dilakukan menggunakan algoritma Cummings clustering menyatakan bahwa satu pusat cluster yang diperoleh untuk cluster pertama atau zona hijau berada pada provinsi Aceh, Bali, Bangka Belitung, Bengkulu, DIY, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan lainnya. Ini bisa dibaca sendiri ya. Terus untuk pusat clustering yang diperoleh dari cluster kedua atau zona merah. Ini yang zona merah, pada penelitian ini disimpulkan bahwa berada di provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur. Untuk klaster yang diperoleh di klaster ketiga atau zona kuning berada pada provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. Kita lanjut ke paper keempat. Paper 4 dengan judul analisis kecenderungan informasi terkait COVID-19. Ini salah ya Pak. Berdasarkan big data sosial media dengan menggunakan metode data mining. Ini pada tahun 2021, Februari 2021. Dengan masalah penelitian kecenderungan informasi berupa sentimen masyarakat di media sosial terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Untuk metode penelitiannya secara umum, tahapan penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian, yang pertama yaitu himpunan data, pemilihan, dan penerapan metode data mining, dan menghasilkan informasi dan pengetahuan. Pada tahapan penghimpunan data, berbagai proses dilakukan, mulai dari penentuan parameter, kata kunci untuk crawling data di sosial media, yaitu Twitter. Pembahasan pada paper tersebut yaitu mengenai proses pengumpulan data dari Twitter yang dilakukan dengan tools Jupyter berbasis bahasa Python dengan library WP agar dapat terkoneksi dengan Twitter. Aplikasi dibuat harus memiliki semacam kunci atau key yang dihasilkan dari Twitter. Terdapat 4 jenis kunci yang dibutuhkan untuk ditaruh dalam kode program, yaitu access token, access script, consumer API case, dan consumer script. Untuk halaman kunci tersebut bisa diakses melalui link
Lanjut pada kesimpulan pada penelitian tersebut. Pada penelitian ini, salah satu metode data mining yang diterapkan yaitu kan klasifikasi dengan algoritma naive Bayes. Nah, klasifikasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu klasifikasi sentimen dengan 3 kelas, yaitu positif, negatif, negatif, dan netral. Dari hasil penelitian yang dilakukan, sentimen masyarakat media sosial terkait kebijakan pemerintah cenderung positif. Untuk kita lanjut untuk yang terakhir, paper kelima dengan judul klasifikasi algoritma C4 dalam menentukan penerima bantuan COVID-19. Ini studi kasus desa di Karawang, dipublikasikan pada 3 Mei 2021. Untuk masalah penelitian tersebut yaitu adanya ketidaktepatan dalam penerima bantuan COVID-19. Pada metode penelitian ini, jenis data dan tahap yaitu ada dua. Metode penelitian paper ini yaitu jenis data dan tahapan penelitian. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah data primer, karena data didapat dari narasumber pertama dari staf pegawai desa. Untuk pembahasan pada paper ini, data yang diperlukan yaitu data bantuan COVID-19, pengumpulan data secara langsung melalui staf pemerintah desa yang mengelola data bantuan COVID-19. Data diperoleh sebanyak 430 data bantuan COVID-19 per bulan April 2020. Pada proses selanjutnya, dilakukan eksplorasi data untuk mengetahui karakteristik data yang digunakan. Pada praproses, data dilakukan dengan cara memilih atribut yang digunakan dan menghilangkan missing value. Atribut yang digunakan terdapat 5 atribut, yaitu jumlah anggota keluarga, pekerjaan, pendapatan sebelum COVID, pendapatan setelah COVID, dan keputusan. Pada data bantuan COVID-19 yang berjumlah 430 data, terdapat 3 data yang lengkap, sehingga data tersebut dihilangkan. Data yang digunakan berjumlah 427 data. Penentuan bantuan COVID-19 pada proses algoritma C4D5 menggunakan bahasa program PHP. Nilai akurasi yang didapat sehingga dilakukan beberapa perbandingan antara data training dan data testing. Untuk kesimpulannya, berdasarkan pembahasan paper tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini didapat pola dari algoritma C45 dengan nilai akurasi yang terbaik terdapat pada perbandingan 90% data training dan 10% data testing dengan nilai akurasi sebesar 79,54%. Dan keputusan yang didapat terdapat atribut yang sangat berpengaruh, yaitu atribut jumlah anggota keluarga yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan yang diterima. Oke, itulah 5 paper yang saya baca dan saya cari. Menurut saya, dari kelima paper ini, paper yang sangat bermanfaat dalam penanganan COVID-19 adalah paper yang kelima. Karena pada saat ini masih banyak bantuan COVID-19 yang tidak tepat sasaran, dalam penerima bantuan ini tidak tepat. Ada yang layak untuk terima namun tidak menerimanya bantuan, kasihan. Nah, insya Allah di penelitian paper kelima ini, insya Allah dalam pembagian bantuan COVID itu dapat merata dan tepat pada sasaran, sehingga tidak ada lagi yang banyak itu
komplain tidak terima karena ketidaktepatan ini penerima bantuan. Semoga dalam penelitian ini ya dapat meminimalisirlah ketidaktepatan penerima bantuan ini. Jadi orang yang berhak menerima itu bisa menerima bantuan, jadi bisa merata. Kan kasihan yang tidak bisa menerima, yang berhak menerima tidak menerima, kan kasihan. Dan semoga adanya penelitian ini menggunakan metode algoritma jumlah 5 dapat dihitung data-data yang penerima bantuan itu bisa tepat sasaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurholik, NIM G211190108. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari paper yang telah saya analisa pada mata pelajaran atau mata kuliah Data Mining kelas C pagi. Untuk yang pertama, judul paper berjudul Efficient Management Strategy of COVID-19 Patient Based on Cluster Analysis and Clinical Decision Tree Classification. Paper ini diterbitkan pada tahun 2021, tepatnya tanggal 5 Mei 2021. Untuk link paper dapat diambil di nature.com/artikel/sekian. Kemudian untuk masalah penelitian yang diambil di dalam paper ini yaitu banyaknya pasien terjangkit COVID semakin memburuk dan kritis. Karena banyaknya pasien terjangkit COVID, maka paper ini dibuat untuk mengatasinya. Kemudian untuk metode penelitian. Pada metode penelitian paper ini, metode yang digunakan adalah decision tree, dibangun dengan mengadopsi metode CHAID, lengkap dengan interaksi otomatis Quadracci, dan divalidasi oleh analisis matriks confusion. Untuk pembahasan dari penelitian ini menggunakan data perhitungan dinyatakan sebagai persentase dan data pengukuran dinyatakan sebagai rata-rata standar SD. Kemudian untuk tes chi-square dan tes tepat Fisher digunakan untuk membandingkan perbedaan di antara data penghitungan uji sampel independen digunakan untuk analisis data. Untuk analisis data pengukuran, untuk P tidak lebih dari 0,05 untuk P tidak lebih dari 0,05 dianggap berbeda secara statistik. Dari paper tersebut dihasilkan kesimpulan. Menurut model klasifikasi decision tree, 90,1% pasien beresiko mengalami eksaserbasi akut dan kematian dengan probabilitas resiko 9,9%. Selain itu, dalam paper ini juga membangun model decision tree tanpa menggunakan CT scan dari dada dengan menggunakan napas pendek, demam, jumlah komorbiditas dan usia tidak lebih dari 50 sebagai variabel independen. Model ini dapat memprediksi 86% pasien dengan resiko eksaserbasi akut dengan kematian, 14% probabilitas resiko setelah prognosis awal. Untuk judul paper yang kedua, saya menganalisis dengan judul Diagnosis of Coronavirus
DISES 2019. Surveillance using C4.5 algoritma. Dengan tahun atau perilisan paper tanggal 16 Maret 2021. Kemudian untuk masalah yang dihadapi oleh paper ini adalah kesulitan dalam melaksanakan survei, deteksi dini, pelacakan kontak, pencegahan dan pengendalian infeksi yang disebabkan oleh kurangnya penerapan dan pengujian suatu metode kecerdasan buatan pada diagnosa COVID-19 yang dapat dimanfaatkan secara publik. Untuk metode yang digunakan dalam paper ini, metode yang digunakan adalah menggunakan algoritma C45 untuk mengklasifikasikan gejala pada pengawasan COVID-19 dengan implementasi menggunakan RapidMatter Studio. Jadi RapidMatter Studio ini adalah aplikasi untuk mengimplementasikan dari algoritma C45 tersebut, serta menggunakan matriks confusion yang selanjutnya akan dimodelkan ke dalam decision tree. Untuk kesimpulan dari paper ini, untuk pembahasan dari metode penelitian ini menggunakan data sekunder yang telah dikumpulkan dari publikasi pemerintah atau bahkan dari beberapa situs resmi Badan Kesehatan, Sekarang dan Boji pada tahun 2016. Penelitian ini memiliki 3 kelas, dibagi menjadi 3 kelas dan berkaitan dengan masalah multi kelas, sehingga perhitungan vektor kinerja dilakukan sambil menghitung nilai true negatif, true positif, false positif, serta false negatif dari setiap kelas secara terpisah. Untuk kesimpulan dari paper ini menggunakan proses diagnosis kategori pengawasan COVID-19 menggunakan algoritma C45. C45 ini algoritma yang mampu mengklasifikasi berdasarkan PDP, ODP, dan OTG. PDP, ODP, dan OTG ini adalah data yang diambil dari Sekarang dan Boji pada tahun 2016 tersebut, yang dibagi menjadi 3 kelas, yaitu PDP, ODP, dan OTG. Dalam tes dengan matriks confusion atau matriks kebingungan, 3 kelas dikategorikan pengawasan COVID-19. Perhitungannya mencapai akurasi 0,9286 atau 92,86%. Akurasi diagnosis ini berada dalam kategori klasifikasi yang sangat baik. Kemudian untuk paper nomor 3. Paper nomor 3 ini adalah paper dengan judul Predictive Data Mining Model for Novel Coronavirus COVID-19 Infected Patient Recovery, diterbitkan pada tahun 2020, tepatnya tanggal 26 Juni 2020. Untuk masalah yang dihadapi dalam paper ini yaitu menentukan metode yang cocok untuk membantu mengurangi penyebaran COVID-19 yang terus meningkat, menjadikannya sulit ditangani dengan efektif. Metode penelitian. Pada paper ini, metode penelitian ini menggunakan berbagai macam, karena untuk mencari metode yang cocok digunakanlah berbagai macam algoritma seperti regresi logistik, CVM, decision tree untuk permodelan, naive Bayes, random forest, serta K-near snackboard. Untuk pembahasan, pada pembahasan paper ini, set data diperoleh dari KCDC yang tersedia di situs web KG. Kumpulan data memiliki sekitar 3.264 instan dengan 8 atribut yang mencakup ID pasien,
jumlah global, jenis kelamin, tahun kelahiran, usia, negara, provinsi, kota, serta penyakit. Untuk LR sendiri atau regresi logistik digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel dependent kategoris terhadap variabel independen. Untuk support vektor mesin yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi tujuan utama CVM adalah untuk menghasilkan model yang akan memprediksi nilai target atau nilai. Sedangkan naive Bayes digunakan untuk mendiskriminalisis instant dataset berdasarkan fitur atau atribut tertentu. Serta kemudian untuk decision tree digunakan untuk tugas klasifikasi dalam penambangan data dan teknik yang sukses karena kemampuannya untuk menangani data kategoris dan kontinu, kesederhanaan serta komprehensibilitas. Kemudian untuk naive Bayes digunakan untuk mendiskriminalisis instant dataset berdasarkan fitur atau atribut tertentu. Kemudian random forest atau RF, teknik ini teknik pembelajaran ensemble untuk klasifikasi penambangan data dan tugas regresi. Kemudian untuk Kanner Snakeboard yang terakhir digunakan untuk regresi dan klasifikasi. Untuk hasil dari paper ini memiliki hasil model yang dikembangkan dengan DT memiliki akurasi tertinggi dengan 99,85%, disusul RF disusul RF dengan akurasi 99,60%, kemudian CVM dengan 98,85%, KNN dengan 98,06%, NB atau naive Bayes 97,52%, dan LR atau regresi logistik dengan akurasi 97,49%. Diharapkan model ini akan membantu dalam perawatan kesehatan untuk memerangi COVID-19. Untuk paper yang keempat dengan judul implementasi algoritma naive Bayes untuk memprediksi tingkat penyebaran COVID-19 di Indonesia, dipublikasikan atau dirilis pada tahun 2020, tepatnya 12 Juli 2020. Masalah yang dihadapi dalam paper ini atau kenapa paper ini dibuat karena sulitnya memprediksi tingkat penyebaran COVID-19 terutama di Indonesia yang terus-menerus bertambah. Untuk metode penelitian pada paper ini ialah analisis masalah dan studi literatur menggunakan data implementasi. Untuk pembahasan dari paper ini mula-mula analisis masalah dan studi literatur. Tahap ini adalah langkah awal untuk menentukan rumusan masalah dari penelitian. Dalam hal ini mengamati permasalahan yang berhubungan dengan tingkat penyebaran COVID yang terjadi, khususnya di negara Indonesia kita tercinta. Permasalahan-permasalahan yang ada selanjutnya dianalisa untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan terhadap masalah tersebut dan menentukan ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti. Kemudian untuk hasil melanjutkan untuk pembahasan dari paper nomor 4. Data yang diambil terdiri dari provinsi, kemudian dalam perawatan berapa orang,
sembuh berapa orang, meninggal berapa orang, serta kasus terbesar per provinsi, apakah positif atau negatif. Melanjutkan pembahasan dari paper yang keempat. Paper keempat ini menggunakan alur flowchart dengan cara pertama itu mulai, kemudian membaca data training, apakah data numerik atau tidak, kemudian apabila ya, maka tiap parameter akan dieksekusi, sedangkan apabila tidak, jumlah dan probabilitas. Kemudian kalau iya, terdapat langkah standar deviasi tiap parameter, kemudian tabel mean dan standar deviasi, sehingga menghasilkan solusi. Ataupun kalau datanya bukan numerik, semisal datanya itu kata positif atau negatif, maka langkah selanjutnya adalah jumlah dan probabilitas, kemudian menampilkan tabel probabilitas, kemudian solusi. Itu merupakan alur dari metode Naive Bayes yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk hasil penelitian tersebut pada klasifikasi metode Naive Bayes menunjukkan bahwa 16 data dari 33 data yang diuji dalam kasus COVID-19 per provinsi dengan keakuratan sebesar 48,48%, di mana dari 33 data yang diuji dalam kasus COVID per provinsi, terdapat 16 data yang berhasil diklasifikasikan dengan benar. Untuk datanya seperti ini. Untuk data tiap provinsinya, DKI Jakarta, semisal contoh DKI Jakarta, dalam perawatan ada 4.038 orang, kemudian orang yang sembuh ada 1.276, meninggal ada 460, serta kasus terbesar ada di, apakah kasus terbesar per provinsi positif atau negatif. Untuk DKI sendiri, karena paling tinggi, ini adalah positif. Kemudian untuk paper terakhir, yaitu paper kelima, dengan judul COVID-19 COVID-19 case and death in Southeast Asia, clustering using K-means algorithm, pada tahun 2021. Untuk masalah yang dihadapi dalam paper ini adalah untuk mengetahui negara mana dengan kasus terbanyak akibat COVID-19, khususnya di Asia Tenggara. Untuk metode penelitian ini yang digunakan adalah K-means clustering data mining. Dengan menggunakan metode ini, data yang telah diperoleh dapat dikelompokkan ke dalam beberapa klaster, di mana proses pengelompokan K-means diterapkan menggunakan alat atau tools yang bernama RapidMeter. Untuk pembahasan dari paper tersebut, para peneliti menggunakan sampel 11 data di Asia Tenggara berdasarkan dua atribut penelitian, total kasus terkonfirmasi dan total kematian. Kemudian dikelompokkan menjadi 3 klaster, yaitu C1 atau tinggi, C2 klaster reguler, dan C3 klaster rendah. Untuk negara-negara yang diambil, contohnya seperti Brunei Darussalam, Kambodia, Indonesia juga termasuk, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, serta Vietnam. Kemudian untuk flowchart dari K-means ini, algoritmanya, mula-mula berapa number dari cluster K, kemudian centroid, distance object to control to centroid, clustering based on minimum distance, kemudian no object move group, apabila objek tidak berganti grup,
tidak berganti grup, maka program selesai. Apabila kalau objek berganti grup, maka akan terjadi pengulangan ke centroid tersebut. Kira-kira implementasinya di RapidMeter seperti ini. Untuk pembahasan untuk kesimpulan dari paper tersebut didapatkan kesimpulan 4 negara dengan klaster tingkat tinggi atau C1, 1 negara dengan klaster level moderate C2, dan 6 negara dengan klaster level rendah C3. Hal ini dapat menjadi masukan bagi setiap negara untuk meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap penularan COVID-19. Berikut tabelnya. Posisi tertinggi diperoleh oleh TB-nya paling banyak tahun tuh tahun 2020. Kemudian untuk total konfirmasinya juga 2020 semakin meningkat ini. Dari mula-mula sedikit kemudian meningkat. Untuk kasus Brunei itu yang tercatat kasus ada 129 pada tanggal 4/1/2020. Kemudian seiring dengan waktu semakin meningkat. Begitu juga dengan Indonesia ini juga semakin lama semakin meningkat, dengan total yang saya lihat itu sekitar kisaran 2 juta orang telah terinfeksi dengan kesembuhan 1,8 juta orang sembuh. Oke, untuk paper mana yang paling bermanfaat serta paper mana yang menurut saya pahami, itu ada di paper 4, implementasi algoritma naive Bayes untuk memprediksi tingkat penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kenapa? Karena jujur di Indonesia penyebaran COVID ini sangat luas, tidak hanya di kota-kota, bahkan di desa pun penyebarannya sangat tinggi. Tetapi karena orang terlanjur takut untuk swab test atau rapid test, dan mereka nggak tahu kalau mereka itu ternyata terkonfirmasi positif, dan setelah banyak sih yang nggak pakai masker. Jadi untuk mengurangi dampak dari penyebaran ini, saya rasa ini cocok untuk diterapkan di Indonesia. Misal contoh, ada kabupaten atau misal kota Semarang menerapkan implementasi ini, atau mungkin sudah, maka semisal Kelurahan Pandian Lambar ataupun Kelurahan Semarang, Kelurahan Gayam Sari, bisa diprediksi kira-kira nanti bakal melonjak apa tidak. Kemudian kalau bakal melonjak, nanti akan dilakukan lockdown. Jadi lockdownnya itu tidak terlalu berminggu-minggu, tidak terlalu lama, dan juga saya rasa lockdownnya itu juga kurang efektif, supaya penanggulangan COVID ini dapat cepat selesai. Saya sangat mengapresiasikan mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Arya Pradana, NIM G211190120. Saya dari kelas Teknik Informatika pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari data mining, yaitu mempresentasikan 5 paper bertema data mining yang berkaitan dengan COVID-19. Paper pertama yaitu berjudul The Core Risk Index, a Data Mining Approach to Identify Industry Specific Risk Assessment Related to COVID-19 in Real Time. Paper ini dipublish atau dipersetujui
pada tanggal 27 April 2020. Dan ini adalah masalah penelitian. Dalam menulis paper ini, penulis menemukan permasalahan penelitian, yaitu resiko spesifik industri terkait dengan krisis ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19. Dalam metode penelitian, penulis menggunakan scraper web untuk mengumpulkan semua pengajuan 10K yang diterbitkan sejak tanggal 30 Januari 2020 dari Electronic Data Gathering Analysis and Retrieval System atau disingkat dari EDGAR database. Laporan SEC 10 berisi tentang informasi terkait corona yang memungkinkan untuk melacak penilaian risiko ekonomi spesifik industri dalam waktu dekat saat krisis ekonomi berlangsung. Pada pembahasan penelitian, penulis membuat beberapa grafik. Ya, salah satu grafiknya yaitu analisis kami ditampilkan pada gambar 1 serta pada gambar 2.7 sentimen keseluruhan dari 10K laporan menjadi lebih negatif tajam pada gambar 1.A terkait dengan erat pasar saham yang runtuh setelah 15 Februari. Korelasi tepat waktu ini memberikan bukti yang mendukung hipotesis penelitian H1. Laporan 10K memberikan informasi yang sehingga laporan 10K memberikan informasi yang relevan secara ekonomi. Jadi kesimpulan dari paper pertama ini, penelitian ini dimaksudkan untuk menyediakan sumber informasi empiris untuk pelacakan persepsi resiko spesifik industri secara real time yang dapat membantu untuk menginformasikan pembuat kebijakan pada saat krisis ekonomi yang berkembang pesat saat ini. Lalu kita lanjut ke paper kedua, yaitu Utilization of Data Mining Technique in National Food Security During the COVID-19 Pandemic in Indonesia. Paper ini dipublish tahun 2020 dengan permasalahan memetakan klaster ketahanan pangan nasional Indonesia selama COVID-19. Peneliti mendapatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik, lalu diproses menggunakan K-methods menggunakan bantuan Rapid Miner 5.3. Data tersebut menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita per provinsi untuk kebutuhan pangan 2011 sampai data tersebut diambil dari tahun 2011 sampai 2018. Dalam pembahasan penelitian, saya menyimpulkan pemanfaatan metode K-methods dalam pemetaan klaster dengan bantuan software Rapid Miner, yaitu menggunakan dua klaster pemetaan, yaitu C1 label klaster tertinggi dan C2 klaster rendah. Penentuan klaster ditentukan oleh nilai sentroid, di mana C1 memiliki nilai sentroid rata-rata pengeluaran terendah untuk kebutuhan pangan, dan klaster C2 memiliki nilai sentroid dari rata-rata pengeluaran per kapita tertinggi untuk kebutuhan pangan. Setelah dilakukan beberapa perhitungan menggunakan rumus K-methods yang dibantu dengan software Rapid Miner, maka dapat disimpulkan bahwa 19 provinsi berada di dalam klaster 42%. Ini berarti bahwa penduduk Indonesia masih memiliki ketahanan pangan yang rendah, yang dibuktikan dengan pemenuhan kebutuhan pangan yang semakin tinggi. Paper ketiga yaitu berjudul Mapping the Spread of COVID-19 in Asia Using Data Mining X-Min Algorithm. Paper ini dipublish tahun 2020 dengan rumusan masalah yaitu melihat dan memetakan penyebaran virus COVID-19 di Asia berdasarkan total kasus, total kematian, total sembuh, dan kasus aktif dari 49 negara. Dengan metode penelitian, yaitu peneliti menggunakan
algoritma Ekmins dengan bantuan rapid miner, sedangkan data penelitian diperoleh dari kasus COVID-19 diperoleh dari kasus COVID-19 di Asia yang berasal dari World Matters website yang bersumber dari WHO, CDC, dan NHC. Dengan menentukan nilai K-min atau jumlah minimum klaster yang harus dideteksi dan nilai K-max jumlah maksimum klaster yang harus dideteksi. Nilai K-min dan K-max dapat ditentukan secara acak. Ada 4 klaster yang didefinisikan dalam makalah ini. Lalu setelah perhitungan dilakukan, dapat disimpulkan seperti ini. Berdasarkan hasil analisis pemetaan penyebaran COVID-19 menggunakan rapid miner dibagi menjadi 4 zona. 4 klaster ini merupakan 4 zona ini, yaitu zona merah, jumlah kasus aktif COVID-19 dan angka kematian yang sangat tinggi, terdiri dari satu negara, yaitu India. Zona orange, jumlah kasus aktif COVID-19 dan kematiannya cukup tinggi, terdiri dari satu negara, yaitu Turki. Zona kuning, jumlah kasus aktif COVID-19 dan kematian sedang, terdiri dari negara antara lain Bangladesh, Indonesia, Iran, Irak, Israel, Pakistan, Filipina, dan Arab Saudi. Dan zona biru, dengan jumlah kasus COVID-19 dan rendahnya angka kematian, terdiri dari 39 negara. Performance factor Ekmins dalam makalah ini menghasilkan average within centroid distance Lalu makalah keempat berjudul makalah 4 artikel The Impact of COVID-19 on Consumer Psychological Behavior based on data mining for online user comment in the catering industry in China. Paper ini dipublish pada tanggal 15 April 2020. Rumusan masalah pada paper ini yaitu analisis perbedaan untuk menemukan perbedaan dan perubahan preferensi konsumen terhadap industri catering sebelum atau sesudah pandemi. Lalu penulis dalam metode pengumpulan data, penulis menggunakan metode pengolahan data, menerapkan model LDA untuk menyusun topik dan memanfaatkan library Snow NLP untuk melengkapi analisis emosional konsumen. Pembahasannya yaitu pertama penulis melakukan pembersihan dan pemilihan data yang dikumpulkan. Lalu penulis mendapatkan data komentar yang relatif bersih. Berdasarkan ini, makalah ini melakukan statistik frekuensi kata dan pemerataan awan kata dan menganalisis perilaku psikologis dan perubahan konsumen dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat. Kesimpulannya bahwa sebelum pecahnya COVID-19, konsumen membayar lebih memperhatikan rasa masakan saat bersantap di luar. Setelah ini, mereka fokus pada epidemi, tindakan pencegahan, pelayanan kesehatan, dan keamanan pangan toko. Penulis menemukan hubungan antara peringkat konsumen dan emosi konsumen. Selama respons wabah, sikap psikologi catering konsumen masih positif. Berdasarkan hal di atas, kesimpulan dan saran adalah sebagai berikut: meningkatkan tingkat pelayanan pencegahan epidemi dan transparansi makanan untuk mendapatkan kepercayaan konsumen. Lalu paper yang kelima yaitu berjudul penerapan data mining untuk klasifikasi pandemi COVID-19 di Indonesia dengan algoritma Naive Bayes. Paper ini disetujui atau dipublish pada tanggal 30
Juni 2020. Dalam paper ini penulis menentukan masalah, yaitu memberikan informasi dan pengetahuan untuk pencegahan terhadap orang yang mau melakukan aktivitas di provinsi sehingga kita dapat mencegah lebih awal dan tidak terpapar oleh COVID-19. Dan kita selalu memprediksi 1 bulan ke depan kasus akan naik yang terkena COVID-19. Dalam pengumpulan data, metode pengumpulan data, penulis menggunakan teknik klasifikasi dan tahapan-tahapan pada data mining dengan algoritma naive Bayes. Pengolahan data dan yang akan dijadikan dataset dalam penelitian ini adalah data dari COVID-19 dibagi menjadi 70% data training dan 30% data testing sebagai data yang akan diujikan dan menghasilkan nilai sebagai hasil prediksi data COVID-19. Data yang sudah disiapkan untuk kelas klasifikasi dibagi menjadi 2, lalu dilakukan perhitungan dengan model speed validation. Berdasarkan hasil yang sudah didapatkan dalam penelitian ini, maka algoritma menghasilkan tingkat akurasi, recall, dan precision yang baik atau semua atribut dalam meningkatkan hasil akurasi dan recall serta precision tersebut. Kesimpulannya, dari hasil pengujian dan penelitian ditemukan hasil terpapar oleh COVID-19 di Indonesia cukup tinggi sehingga dapat melakukan cukup tinggi terkena virus corona atau COVID-19 sehingga dapat melakukan pencegahan dan membuat saran agar pemerintah melakukan lockdown atau pembatasan sosial berskala besar dan diperlakukan rapid test. Dari 5 paper yang telah saya baca, saya akan menyimpulkan paper yang paling bermanfaat, yaitu paper penerapan data mining untuk klasifikasi pandemi COVID-19 di Indonesia dengan algoritma naive Bayes. Karena hasil dari penelitian ini hendaknya dapat bermanfaat bagi pemerintah serta masyarakat. Karena saat ini masyarakat sedang melakukan kegiatan pulang pergi atau luar kota karena urusan pekerjaan atau luar kota karena ingin pulang ke kampung halaman tanpa menyadari adanya bahaya resiko COVID-19. Dengan adanya hasil penelitian ini, sehingga hasil penelitian tersebut akan menjadi sebuah informasi terhadap pemerintah, maka pemerintah akan dapat menentukan langkah selanjutnya untuk menyikapi tingginya atau rendahnya COVID-19 yang telah terjadi di Indonesia, sehingga hal tersebut akan menyadarkan masyarakat akan berbahayanya COVID-19. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.